Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Di hari Jumat, di hari yang penuh rahmat ini, kita akan berbagi tentang materi fisika. Ya. Namun sebelumnya perkenalkan channel ini sementara dengan nama CC Istiqomah Channel. Nah, channel ini akan sharing masalah-masalah fisika khususnya untuk tingkat SMA. Ya, karena itu sharing kita tentang fisika, ya, sehingga para pemirsa semua akan saya panggil dengan sebutan servis, ya, artinya sharing fisika. Nah, itulah perkenalan dari kita. Tidak berlama-lama, kita akan langsung ke materi kita kali ini, yaitu percepatan sentripetal. Sedikit ya ulasan bahwa materi kita bagi dua. Pertama, materi pokok, ya, sesuai dengan kompetensi dasar di sekolah atau istilahnya KD, dan yang kedua adalah materi tambahan, ya, yaitu materi, ya, pecahan-pecahan materi itu, ya, pecahan atau suplemen dari sebuah KD, kompetensi dasar, ya, yaitu termasuk yang akan kita sharingkan kali ini. Ya, kita kasih judul sekilas tinjau tentang percepatan sentripetal. Ya, yang akan kita jelaskan, ya, yang akan kita sharingkan kali ini ada 3 poin. Yang pertama, percepatan sentripetal A, ya, sama dengan V kuadrat dibagi R. Yang kedua, percepatan sentripetal A arahnya tegak lurus, kecepatan linear V, ya. Kemudian yang ketiganya adalah percepatan sentripetal arahnya menuju titik pusat lintasan atau titik pusat lingkaran, karena kita membahas gerak melingkar. Ya, ketiganya akan kita jelaskan dengan metode gambar dan teori limit, ya, dengan asumsi pemirsa sekalian telah memahami masalah teori limit, ya. Kita lanjut, ya. Percepatan sentripetal, ya, kita gambarkan, ya, dalam suatu gerak melingkar, ya, bahwa kecepatan sudah terbagi dua, ya. Ada kecepatan linear disingkat dengan V, ya, dan kecepatan sudut disingkat dengan omega. Dalam hal ini, ya, kita menganggap bahwa para pemirsa sudah menguasai, ya, perbedaan dan persamaannya, ya. Nah, misalkan di titik A, ya, kecepatan linearnya, ya, yang arahnya merupakan garis singgung dari dasar, ya, di titik A misalkan, kemudian pindah ke titik B, ya, dengan kecepatan V2. Nah, maka posisinya, sudut posisi, ya, vektor posisinya adalah R2, ya. Tapi mohon maaf, R2 dan R1 kita samakan, ya. Nah, cuman kita lihat saja gitu, ya. Namanya sama tapi, ya, sebutannya beda. Nah, kalau kita ingin menentukan percepatan sentripetal, maka dari rumusan percepatan secara umum, ya, percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi selang waktunya, atau A sama dengan delta V per delta S, ya. Maka kita cari delta V, ya. Di sini adalah V2 dikurang V1. Berarti kita lukis V2 di tempat yang terpisah. V1 dulu boleh, kemudian V2 juga, ya, dalam satu titik tangkap. Maka selisihnya adalah V2 dikurang V1, ya, dengan cara cepat, maka dilukis dari V1 menuju V2,
Ya, kebalikannya kalau V1 kurang V2 berarti dari V2 menuju V1. Nah, kalau kita meninjau ke teori yang sudah kita sepakati bersama ya dalam penjumlahan vektor dan pengurangan vektor ya, bahwa pengurangan vektor itu adalah penjumlahan vektor dengan negatif vektor. Jadi V2 dikurang V1 sama dengan V2 ditambah negatif V1. Ya, V1-nya tadi yang paling atas ini ya. Kemudian negatif V1 ini. Jadi kita akan menjumlahkan ya, V2 ditambah negatif V1 berarti disambung V2 negatif V1, maka ya selisihnya atau resultanya delta V. Kita bandingkan delta V dengan teori yang sudah kita sepakati ya, kita ajarkan di kelas dengan cara cepat ya. Itu jadi kalau cara cepat dari vektor pengurang menuju ke vektor yang dikurangi ya. Kemudian yang keduanya adalah vektor posisi R1 dan R2 ya, juga sama ya, dikurangi R2 kurang R1. Nah, ini R1 R2 ya. Berarti karena R2 dikurang R1 menggunakan cara cepat, berarti delta R-nya dari R1 menuju R2. Ya, kemudian perhatikan ketiga gambar di atas, artinya gambar ini, dan itu ya. Nah, maka kita bisa menyimpulkan delta V per V sama dengan delta R per R. Kenapa? Nah, dua segitiga ini aja ya. Nah, delta V yang ini per V, ya V yang mana saja ya. Misalkan delta V per V1 ya. Nah, maka akan sama dengan delta R per R1 ya, karena R1 R2 sama, V1 V2 sama, jadi sepertinya lebih bebas ya. Nah, kita lanjut. Nah, dengan cara memindahkan V ke ruas kanan menjadi seperti ini ya, delta V sama dengan delta R kali V dibagi R. Kemudian nah, karena percepatan itu adalah ya delta V per delta T, maka persamaan yang biru ini kita bagi delta T ruas kirinya, ruas kanannya juga bagi delta T, jadi seperti ini ya. Lanjut. Nah, delta V per delta T adalah percepatan A, maka ini kita pisahkan ya, delta R per delta T dikali R per V per R ya. Maka ini udah pada tahu delta L per delta T itu adalah kecepatan ya, kecepatan jarak per waktu ya, sehingga A sama dengan V kali V per R. Maka kita dapat menyimpulkan ya bahwa A percepatan sentripetal adalah V kuadrat per R. Nah, itu ya, kita sudah bisa menyimpulkan yang pertama ya. Ya, itu kan menyimpulkan yang pertama. Nah, atau dengan menggunakan teori limit ya, misalkan ya. Tentunya dari teori limit bahwa A itu ya limit delta T menuju 0 dari delta V per delta T ya. Jadi A itu delta V per delta T, tapi kalau ditunjang dengan konsep limit ya, delta T nya harus menuju 0. Nah, kemudian yang tadi ini V dari perbandingan segitiga ya, kemudian lanjut menjadi ini kan. Nah, untuk mendapatkan delta V. Nah, kemudian kedua persamaan ini digabung, maka di sini A sama dengan limit itu kan. Nah, sama ini kan delta V-nya diganti dengan yang biru. Nah, sehingga ini kemudian lanjutnya A itu adalah, nah, dipisah lagi ya, ini delta R per delta T-nya, kemudian V per R-nya dipisah ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa limit delta T menuju 0 dari delta R per delta T itu adalah V, kecepatan linier ya. Gabungkan lagi dua persamaan, berarti A sama dengan, nah, ini kan V-nya masuk ke sini, jadi A itu adalah V dikali V per R ya, sehingga ya terbukti A itu adalah V kuadrat ya, ada 2 dibagi R. Nah, kita sudah dapat menyimpulkan ya. Nah, ini kan kesimpulan pertama bahwa percepatan sentripetal atau disingkat AS ya, boleh pakai S ya, berbanding lurus dengan kuadrat kecepatan ya, berbanding lurus ke atas ya dengan kuadrat kecepatan, dan berbanding terbalik ke bawah dengan jari-jari ya, jari-jari lintasannya. Itu
kecepatan pertama.